Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kembali lagi dengan saya, Indra Sentanu, mahasiswa UT dari Prodi Sistem Informasi yang sedang ada tugas tentang basis data. Oke, jadi untuk beberapa mahasiswa mungkin sudah mulai punya tugas seperti ini, tugas satu tentang ERD mata kuliah bisa dibilang awal-awal untuk programming. Ini mata kuliah yang cukup penting meskipun di dunia kerja jarang dipakai, tapi kalau sudah sistemnya mulai kemana-mana, mulai luas, kita kadang kesulitan. Jadi perlu ERD untuk membaca peta aliran data itu. Oke, langsung aja ke tugasnya ya. Jadi tugas satu seperti ini. Pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Oke, mahasiswa bisa milih satu atau banyak. Dari sini sudah ketahuan ada entitas yang namanya mahasiswa, ada relasi mahasiswa memilih mata kuliah bisa satu bisa banyak. Oke, one to many ya. Lalu setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Oke, keep dulu yang bagian ini. Dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Oke, yang paling kelihatan ini, setiap satu dosen hanya bisa setiap satu dosen bisa mengajar satu atau lebih. Sama, dosen bisa mengajar satu atau lebih mata kuliah. Jadi misal saya sebagai dosen Sentanu, saya bisa mengajar mata kuliah pemrograman Android, juga bisa mengajar mata kuliah database, mungkin dua. Nah, sedangkan mahasiswa juga bisa milih banyak. Misalnya Indra milih mata kuliah Android dan database, atau Android aja juga boleh. Jadi sama-sama satu ke banyak, one to many. Yang jadi unik adalah di bagian setiap mahasiswa bisa minimal milih satu mata kuliah per semester, tapi setiap mata kuliah hanya bisa diajar oleh satu dosen. Oke, kita langsung ke slide aja. Yang jelas entitasnya sudah jelas, ada mahasiswa, ada dosen, sama ada mata kuliah. Tiga entitas itu. Ada relasi mahasiswa milih mata kuliah, ada relasi dosen mengajar mata kuliah. Oke, ada dua relasi. Tapi nanti ada satu relasi lagi nih, nyempil. Oke, langsung ke slide ya. Langsung aja gini. Nah, di sini saya sudah membagi sesuai yang saya katakan tadi. Jadi beberapa warna. Ada 4 kalimat tadi. Mahasiswa ini entitas 1, mata kuliah entitas 2, dosen entitas 3. Mahasiswa mengambil ini jadi relasi pertama, dosen mengambil ini jadi relasi juga. Nah, ini yang jadi unik. Saya yakin yang pernah bikin aplikasi, entah itu di pemerintahan atau di apapun itu, akan paham kalau ini bakal jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Akan jadi 6 tabel dengan tabel master mahasiswa, mata kuliah dosen, dan ini adalah tabel relasinya. Oke, langsung aja lanjut ya. Kita pecah satu persatu. Dimulai dari kalimat, pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah. Oke ya, ada dua entitas, mahasiswa dan mata kuliah. Ada atributnya, yang jelas NIM, nama, dan lain-lain. Ini menjadi mata kuliah karena ini unik. Nggak mungkin NIM-nya salah, dan nggak mungkin NIM-nya ada double, karena NIM biasanya berkaitan dengan tahun mengajar dan tanggal lahir kita dan lain-lain. Itu sifatnya unik.
Lalu ada mata kuliah. Nah, ID matkul harus dibikin unik juga. Nggak boleh sampai ada duplikat. Nama, mungkin ada tahun disahkan mata kuliahnya dan lain-lain. Yang jelas yang penting mata kuliah. Nah, nama untuk mahasiswa, NIM, dan nama. Ini sudah dua entitas. Selanjutnya, entitas selanjutnya. Setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Dari sini kita ambil kesimpulan sederhana, ada dosen. Di mana dosen ada NIP sebagai primary key dan nama. Nah, untuk mengampu atau minimal mengajar satu mata kuliah minimal, kita lanjut di slide selanjutnya. Dan setiap dosen dapat mengampu mengajar minimal satu mata kuliah. Nah, kita sudah mulai masuk ke relasinya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mungkin awal-awal agak ribet, cuma kalau sudah terjun, insya Allah mudah dipahami. Di sini kita lihat ada satu relasi, nantinya akan menghubungkan antara dosen dan mata kuliah. Oke, ada dosen, ada mata kuliah. Dosen dengan atribut-atributnya, mata kuliah dengan atribut-atributnya, di mana relasinya adalah dosen mengajar mata kuliah. Di sini ada gabungan antara ini dan ini, ada antara dosen dan mata kuliah. Maka NIP-nya dosen jadi foreign key dan ID matkulnya mata kuliah jadi foreign key juga, yang menandakan antara hubungan antara dosen dan mata kuliah itu terjalin di sini, ada relasi. Nah, juga perlu ada ID riwayat mata kuliah dosen. Untuk apa? Kalau dibahasakan, ini bakal jadi kayak gini. Di sini itu akan jadi tabel yang isinya saya Sentanu, dosen mata kuliah Android, bakal ada di sini. Saya Sentanu, dosen mata kuliah pemrograman web, mungkin juga ada di sini. Jadi di sini mungkin akan ada dua nama saya dengan mata kuliah yang berbeda. Dua nama saya dengan mata kuliah berbeda nanti punya ID-nya masing-masing dan ID-nya unik. Itu yang nanti akan dipilih oleh mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa ngeklik, oh ada mata kuliah Android nih, diklik, maka itu juga akan masuk saya sebagai dosennya, kurang lebih seperti itu. Atau mungkin pilih yang web, itu juga akan termasuk saya sebagai dosennya. Oke, jadi ini adalah hubungan dosen dengan mata kuliahnya. Nanti kita akan fokus ke relasi ini. Kita simpan dulu ini, kita terima dulu ini. Lanjut ya. Nah, relasi tadi yang ini, hubungan antara dosen mata kuliah, kita masukkan ke sini. Setiap mahasiswa hanya dapat mengambil satu mata kuliah, namun setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa juga ya. Intinya sama, mahasiswa bisa milih banyak mata kuliah. Dari sini kita lihat ada satu relasi, nantinya akan menghubungkan antara mahasiswa dengan mata kuliah. Relasinya adalah mahasiswa memiliki mata kuliah, ada riwayat MK mahasiswa. Nah, atributnya ada NIM sebagai foreign key, ada matkul, ID matkul sebagai foreign key. Nah, di sini ada dosen mengajar matkul yang sebelumnya kita bikin, hubungan antara dosen dengan mata kuliah. Ada mahasiswa yang akan memilih di antara semua relasi yang isinya dosen dan mata kuliah itu. Jadi kalau di aplikasi ya, di aplikasi UT, kita ngeklik nih, oh itu ada mata kuliah Android, kita klik. Sebenarnya itu adalah tabel relasi yang isinya itu mata kuliah dan dosennya. Nah, ini tabel relasi mata kuliah dan dosennya yang kita klik waktu kita milih mata kuliah di aplikasi UT itu.
Jadi nanti ID-nya ini, ID riwayat mata kuliah dosen akan masuk ke tabel sini. IDRM jadi foreign key. NIM-nya Pak mahasiswa akan masuk ke sini sebagai foreign key juga. Dan akan butuh tabel, akan butuh atribut baru lagi sebagai primary key ID riwayat mahasiswa mata kuliah mahasiswa. Oke. Ini untuk apa? Ini menandakan kalau mahasiswa ini milih mata kuliah yang ada dosennya ini. Nah, jadi kalau dijabarkan secara panjang datanya sebenarnya, misal, oh Indra, NIM-nya ini namanya ini, milih mata kuliah yang ada dosennya adalah ini, dan mata kuliah dosennya adalah Sentanu, dan mata kuliahnya adalah Android, kayak gitu. Jadi bacanya bakal kayak gitu. Kalau dibahasakan lagi ya mungkin lebih enak langsung lihat ERD-nya. Ini ERD-nya kayak saya besarkan bisa nggak ya? Oke, kayaknya ini paling gede. Izin soalnya baru pertama kali pakai aplikasi ini. Gimana ya beloknya ya? Shift kah? Oh ya, pakai shift. Oke. Jadi hubungannya akan seperti ini. Ada dosen, mahasiswa, mata kuliah, ada relasi-relasi. Dosen dan mata kuliah dihubungkan dengan relasi ini. Dosen mengajar mata kuliah. Jadi di sini tuh ada informasi mengenai mata kuliah dan dosennya di sini. Lalu informasi tentang mata kuliah dan dosen ini akan dipilih oleh mahasiswa. Mahasiswa akan memilih mata kuliah yang sudah ada dosen dan mata kuliahnya. Nah, nanti di sini isinya adalah NIM mahasiswa dengan kombinasi antara mata kuliah dan dosen di sini. Kalau studi kasusnya nanti biasanya kalau disuruh lihat nanti kalau ada tugas database, tolong carikan Indra ini ikut mata kuliah apa aja di tahun ini. Nah, kita akan buka tabel mahasiswa yang dijoin dengan tabel relasi mahasiswa memilih mata kuliah yang dijoin dengan relasi dosen memilih mata kuliah yang dijoin dengan ini dan ini. Jadi semuanya saling terhubung. Jadi kalau dibaca Indra milih mata kuliah Android yang di sana diajar oleh dosen Sentanu. Indra memilih mata kuliah pemrograman web yang di dalamnya juga diajarkan oleh Sentanu. Bahkan mungkin kalau pemrograman web ada dua atau Android ada dua, dosennya ada dua, bisa aja di sini ada Ali dan Sentanu sama-sama mengajar mata kuliah Android. Di sini tinggal milih kan, Indra memilih mata kuliah yang mana. Di sini sudah ada kombinasi Sentanu sebagai pengajar Android sama Ali sebagai pengajar Android, tinggal milih Sentanu atau Ali. Di sini tabel yang menghubungkan Indra milih dosen dan mata kuliah yang mana. Sedangkan ini tabel yang menghubungkan dosen dan mata kuliah. Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Mohon izin Bapak, ini dari pengalaman saya di kantor sebagai kepala database juga penata komputer di sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Agak bingung saya sebenarnya mengartikan seperti ini karena termasuk jarang membuat ERD dan biasanya langsung bikin tabel dan memang relasinya bisa langsung dalam bentuk tabel, ini kemana seperti itu. Jadi untuk digambarkan seperti ini saya agak berusaha tapi kurang lebih seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.